raport sumatif akhir semester 1. Yang ingin kita lakukan, yang pertama adalah menumbuh kembangkan penghayatan serta pengamalan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, mewujudkan generasi muslim berbasis infak dan iptek. Kemarin kita sudah melaksanakan strategi dalam arti masalah ikhtiar agar anak ini iman dan takwanya juga mengenal, maka kita adakan pesantren akhir sana. Dan insya Allah kemarin tanggal 16 di Pondok Pesantren Angul Sidoarjo. Kemudian membiasakan sikap terpuji yaitu sidik, fatolah, amanah dan tablik. Mengembangkan kurikulum yang memadukan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, bernuansa religius. Sampai dengan yang ke-10 adalah menjadikan generasi yang siap menghadapi perubahan zaman. Di sekolah ini, SD Muhammadiyah 19 Surabaya, visinya sudah jelas. Kalau visi yang kami gaungkan mewujudkan generasi Islami berprestasi serta cinta terhadap lingkungan, kita juga punya jargon di sekolah, yakni sekolah ceria. Ketika visi itu kita petakan mewujudkan generasi Islami, di sekolah ceria ada religius yang ingin kita tumbuhkan pada anak-anak, kemudian berprestasi, ada cerdas, ada inovatif, ada akseleratif, percepatan. Kemudian cinta terhadap lingkungan, yakni diwujudkan dalam bentuk empati. Kalau setiap Jumat 1, Jumat ketiga kita sudah diajak sama Eskuba untuk saling berbagi nasi bungkus. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, dan itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Di saat ini Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu ikon sekolah pun juga ada hubungannya dengan P5. P5 itu sudah booming di mana-mana di Surabaya. Proyek pengenalan profil pelajar Pancasila. Ketika ikon sekolah ceria itu cerdas, di P5 itu ada mandiri, ada berkebinekaan global, kemudian empati, di P5-nya ada gotong royong. Di religius itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Inovatif, di P5-nya ada kreatif, dan akseleratif, di P5 itu ada bernalar kritis. Jadi sudah ada korelasi sinkron dengan P5, sinkron dengan pembelajaran yang terkini. Kemudian dari situ kita mencoba untuk menerjemahkan dalam bentuk sebuah karakter sekolah ceria. Yang pertama adalah cerdas. Kami ingin mewujudkan generasi yang mandiri, berani, percaya diri, kemudian empati, peduli, berbagi, tentunya adalah rendah hati. Jadi meskipun mampu membantu, bisa menolong temannya, tapi tidak boleh sombong, tapi tetap rendah hati. Kemudian religius ini beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, hablum minallah wa hablum minannas, berakhlak karimah, akhlak yang mulia. Kemudian inovatif, kreatif, komunikatif, dan pantang menyerah. Jadi semangatnya tidak perlu kita bangun. Kemudian akseleratif, cepat, tepat, dan akurat. Itu beberapa karakter yang ingin kita wujudkan melalui sekolah ceria ini. 20 surat dari 38 surat. 20 surat dalam waktu 4 bulan. Jadi kita bersyukur pada Allah, kita bisa mengantarkan generasi yang cerdas, yang religius. Jadi di kelas 2
Juga ada yang sudah 22 ataupun 25. Jadi ada 25 surat yang sudah dihafal di kelas 2. Jadi semoga nanti berpacu dalam melodi, berpacu dalam dengan perjalanan waktu. Di kelas 3, alhamdulillah paling tinggi adalah sudah mencapai 28 surat dalam kurun waktu 2 bulan. Ini seminggu sekali. Seminggu sekali. Kelas 1 sampai kelas 5 itu seminggu sekali. Baru kelas 6 itu seminggu 2 kali. Nah ini kami juga punya gambaran untuk tahun pelajaran depan. Itu ingin kita masukkan dalam KBM bersama. Jadi semua anak ikut tahfidz. Jadi ada kelas tahfidz tersendiri. Meskipun sama, katakan seminggu sekali, tapi di situ semua anak bisa mengikuti. Setuju betul? Nah, ini saya ingin nanti negosiasi dengan pembinanya. Harapannya pembinanya juga bisa meluangkan waktunya, karena yang ngajar juga mengajar di tempat lain. Kalau di kelas 6 sudah ada yang tuntas 38 surat, ada 4 anak. Tinggal. Jadi ada 4 anak yang sudah hafal juz 30 dalam kurun waktu 4 bulan. Harapan kami kalau semisal di kelas 1 itu anak-anak sudah hafal juz 30, di kelas yang lain kita tambah. Mohon doanya semoga kita bisa istiqomah sehingga nanti kalau sudah lulus dari kelas 6 itu mungkin 3 sampai 5 juz sudah paham. Jadi mohon doanya, mohon kerjasamanya. Jadi kita tidak bisa berbuat kalau tidak ada kepercayaan, tidak ada dukungan dari panjenengan semua. Jadi insya Allah ini kalau saya lihat bagus dalam perjalanan. Dan yang sudah ikut kelas tahfidz, ekstra tahfidz, insya Allah nanti akan mendapatkan laporannya juga. Jadi ada rapor tahfidznya juga. Maka dari itu tahun depan saya ingin semuanya masuk kelas tahfidz. Jadi kita masukkan dalam KBM dalam seminggu sekali ini. Bersama atau sendiri dan ditulis. Dan namanya program itu kan dilakukan. Adakah kendala? Adakah yang perlu dievaluasi? Nah itu yang perlu kita lakukan. Ini yang ke-8. Insya Allah di kelas 6 ini akan kita laksanakan tetap sama mahasiswa dan akhir kelas 6.